Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Najla Nabila dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan memaparkan hasil yang telah saya baca mengenai teks editorial. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau yang sedang hangat diperbincangkan, fenomenal dan kontroversial, atau yang menimbulkan pro dan kontra. Teks editorial ini disebut juga dengan tajuk rencana. Teks editorial ini juga dapat diasumsikan sebagai sikap institusi media massa terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Permasalahan yang dibahas dalam teks editorial ini itu merupakan permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan. Di dalam teks editorial ini terdapat fakta dan opini. Gaya penulisan editorial hampir sama dengan eksposisi. Eksposisi berisi tulisan yang bertujuan untuk mengklarifikasi dan mengevaluasi serta menjelaskan terhadap khalayak umum. Dilihat dari isinya, editorial ini tuh bersifat ekspositoris atau yang berisi tesis, pernyataan umum, argumentasi, dan diakhiri dengan penegasan ulang. Yang telah saya sebutkan tadi bahwa teks editorial ini tuh memiliki fakta dan opini. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta ini sulit terbantahkan, kecuali ada fakta baru yang lebih akurat dari fakta sebelumnya. Contoh kalimat yang menunjukkan fakta adalah: pertama, Pertamina menaikkan harga gas LPG 12 kg lebih dari 50%. Yang kedua, akibatnya harga gas LPG 12 kg yang sampai di masyarakat itu mencapai 125.000, bahkan ada yang mencapai 130.000. Kalimat ini tuh menunjukkan fakta yang benar-benar terjadi di masyarakat. Selanjutnya ada opini. Jika fakta itu tidak terbantahkan, maka opini ini masih dapat diperdebatkan. Opini ini berisi kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Contoh kalimat yang menunjukkan bahwa ini kritik itu adalah argumen yang menolak. Contoh kalimatnya adalah: kenaikan harga itu merupakan kado tahun baru 2014 yang tidak logis dan tidak bijak. Kata-kata yang menunjukkan bahwa itu adalah kalimat kritik adalah tidak logis dan tidak bijak. Yang kedua, ada penilaian. Contoh kalimatnya: Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan. Kata-kata yang menunjukkan bahwa ini adalah penilaian yaitu tidak bisa semata-mata. Selanjutnya ada prediksi. Prediksi ini tuh sifatnya menduga-duga atau mengira-ngira. Contoh kalimatnya: redaksi menduga bahwa pengakuan pemerintah yang tidak mengetahui rencana kenaikan harga LPG hingga 50% itu tidak benar. Kata-kata yang menunjukkan bahwa ini adalah prediksi adalah menduga. Prediksi ini tuh nggak hanya asal mengira-ngira, tapi prediksi ini tuh berdasarkan dugaan yang ada fakta empirisnya. Makanya seseorang tersebut dapat mengargumenkan prediksi tersebut. Selanjutnya ada harapan. Harapan itu adalah sesuatu yang diinginkan atau apa yang diinginkan. Contoh kalimatnya: pemerintah seharusnya menggunakan keuntungan besar dari hasil tambang minyak dan gas sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kata-kata yang menunjukkan bahwa itu adalah kalimat harapan adalah seharusnya. Selanjutnya ada saran. Saran ini adalah masukan yang mendukung dan ingin disampaikan. Contoh kalimatnya: caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungan untuk menyubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat. Kata-kata yang menunjukkan bahwa ini adalah saran yaitu caranya. Selanjutnya di sini saya akan menganalisis struktur teks editorial. Teks editorial ini strukturnya yang pertama ada pengenalan isu, yang kedua ada argumentasi, dan yang terakhir tuh ada penegasan ulang. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu itu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya yaitu mengenalkan kepada khalayak umum permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya atau pada persoalan berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa persoalan yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Selanjutnya ada penyampaian pendapat atau argumentasi. Bagian ini tuh merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu-isu. Argumen ini tuh ya tadi ada yang
kritik, saran, penilaian, prediksi, dan harapan. Selanjutnya ada penegasan. Dalam penegasan ini tuh berupa simpulan dan rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama itu menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris ini tuh kalimat pertanyaan tapi yang tidak ada jawabannya. Jadi membuat para khalayak umum yang membaca itu akan bertanya-tanya. Terus yang kedua itu menggunakan kata-kata populer sehingga mudah dimengerti. Selanjutnya itu ada menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, dan peristiwa atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Selanjutnya, banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Sekian hasil yang telah saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.